Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari Universitas Potensi Utama, jurusan Perbankan Syariah, dengan saya sendiri Laila Peti dan teman saya Fikri Wahabi. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dengan singkat yang berjudul Sumber Dana Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Langsung saja kita masuk ke definisi ya. Yang pertama ada definisi dari sumber dana jangka pendek. Meskipun pengklasifikasian sumber dana berdasar atas jangka waktu tidaklah selalu tepat, kredit jangka pendek yang selalu diperpanjang akhirnya menjadi dana jangka panjang. Harus diakui bahwa dalam prakteknya dilakukan pembagian dana berdasar atas jangka waktu. Sebagai contoh, bank mengklasifikasikan kredit menjadi kredit investasi atau yang disebut jangka panjang, dan kredit modal kerja atau yang disebut jangka pendek. Dana jangka pendek bisa dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, pendanaan spontan, dan yang kedua, pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaan berubah. Sedangkan pendanaan tidak spontan mengharuskan perusahaan untuk melakukan negosiasi untuk menambah atau mengurangi dana yang dipergunakan oleh perusahaan. Sumber dana jangka menengah. Salah satu bentuk pendanaan jangka menengah yang saat ini banyak dimanfaatkan di Indonesia adalah sewa guna atau yang disebut leasing. Leasing merupakan suatu cara untuk menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Karena itu, leasing merupakan suatu bentuk persewaan dengan jangka waktu tertentu. Secara formal, kepemilikan akan aktiva tersebut berada pada pihak yang menyewa atau yang disebut lessor. Tetapi, pemanfaatan ekonominya dilakukan oleh pihak yang menyewa atau yang disebut lessee. Sumber dana jangka panjang. Ada banyak jenis dari instrumen utang jangka panjang yang lazim digunakan, seperti pinjaman berjangka atau term loans, obligasi, hipotek, wholesale buyer, atau promise dengan jaminan. Dan tanpa jaminan, ada surat utang yang diperjualbelikan seperti non-marketable debt dan sebagainya. Pinjaman berjangka panjang. Pinjaman berjangka adalah suatu perjanjian dengan mana pihak peminjam setuju atau mengadakan serangkaian pembayaran bunga dan pembayaran pokok pada tanggal-tanggal tertentu kepada pihak yang meminjamkan. Pinjaman berjangka biasanya dinegosiasikan secara langsung di antara perusahaan peminjam dan lembaga-lembaga keuangan, biasanya seperti bank, maskapai asuransi, atau yayasan dana pensiun. Meskipun jatuh tempo pinjaman berjangka berbeda-beda dari 2-30 tahun, kebanyakan adalah untuk periode dalam rentang waktu 3-15 tahun. Obligasi. Obligasi adalah suatu perjanjian jangka panjang yang berdasarkan perjanjian tersebut pihak peminjam setuju atau melakukan pembayaran atas bunga dan pokok pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Meskipun obligasi lazimnya diterbitkan dengan jatuh tempo antara 20 dan 30 tahun,
Namun, pada tahun-tahun terakhir ini makin banyak digunakan jatuh tempo dengan lebih singkat seperti 7-10 tahun. Hipotek atau mortgage. Hipotek merupakan bentuk hutang jangka panjang dengan agunan aktiva tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Dalam perjanjian kreditnya, disebutkan secara jelas aktiva apa yang dipergunakan sebagai agunan. Dalam peristiwa likuidasi, kreditur akan dibayar terlebih dulu dari hasil penjualan aktiva tetap yang dipergunakan sebagai agunan. Apabila hasil penjualan aktiva yang diagunkan tersebut belum cukup, masa sisanya menjadi kreditur umum, sama seperti pemilik obligasi. Saham preferen. Saham preferen adalah suatu jenis sekuritas campuran atau hybrid IA mirip dengan obligasi dalam hal-hal tertentu dengan saham biasa dalam hal-hal lain. Sifat-sifat campuran tersebut akan nyata apabila kita mencoba mengelompokkannya sebagai obligasi atau saham biasa. Seperti obligasi, saham preferen mempunyai nilai pari. Dividen preferen juga mirip dengan pembayaran bunga dalam arti jumlahnya tetap dan pada umumnya harus dividen saham biasa dapat dibayarkan. Sebelum dividen saham biasanya dapat dibayarkan, akan tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar dividen preferen, maka perusahaan tidak perlu dinyatakan pilot. Jadi, meskipun tidak mampu membayarnya, bukan berarti perusahaan dinyatakan pilot. Waran. Waran adalah opsi yang diterbitkan perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah tertentu saham perusahaan tersebut pada harga yang telah ditentukan. Pada umumnya, waran diberikan bersama-sama obligasi. Dan hal itu dipergunakan untuk mendorong investor membeli obligasi jangka panjang perusahaan dengan bunga yang sedikit lebih rendah daripada seharusnya. Penerbit sekuritas di pasar modal. Perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal pada dasarnya menghindar proses intermediasi keuangan. Dengan kata lain, pihak yang berlebihan dana atau investor menyerahkan langsung dananya ke pihak yang melakukannya dana perusahaan. Banyak pihak yang terlibat dalam penerbitan sekuritas di pasar modal. Banyaknya pihak yang terkait tersebut di antara lain yang dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan informasi kepada para pemodal. Sekian dari presentasi saya yang sudah saya jelaskan dengan singkat. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Rajin mengaji, pergi ke kajian. Belajar agama, belajar Quran. Terima kasih untuk semua perhatian. Undur diri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.